saya pernah berbicara tentang kekecewaan. Saudara, kekecewaan adalah salah satu senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang Kristen. Betul nggak? Kekecewaan ini tidak pandang tingkat strata rohani, tidak pandang tingkat kedekatan dengan Tuhan. Semua orang, baik yang dekat dengan Tuhan, baik yang jauh dari Tuhan, baik yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum mengenal Tuhan, semua pernah dilanda kecewa. Betul? Tanya kiri kananmu, pernah kecewa nggak? Pasti kecewa. Sering, itu jawaban yang jujur. Saya juga kecewa, banyak kecewa. Nah, kekecewaan itu seringkali diakibatkan oleh satu harapan, satu mimpi, satu ideal, satu gambaran ideal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, dan pada kenyataannya kita nggak menjumpai hal-hal yang kita impikan tersebut atau kita harapkan tersebut, sehingga ruang antara ketidaksesuaian itu menjadi wahana untuk seseorang kecewa. Seseorang kecewa, dan ketika seorang kecewa, hatinya sakit, hatinya menjadi luka, hatinya menjadi tidak ada damai sejahtera. Ketika seorang kecewa, banyak pelarian yang kelihatannya dapat memberikan jawaban atas kekecewaan mereka. Dan di sini faktor yang terpenting adalah bagaimana kita memanajemen kecewa itu menjadi sesuatu yang tidak merusak, tapi sesuatu yang justru menggiring kita kepada sebuah kebenaran yang baru, dan kebenaran itu akan membuat kita meninggalkan kebenaran yang lama yang membuat kita kecewa, dan kita menggapai kebenaran baru itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Saudara, banyak orang kecewa itu wajar. Tapi tidak semua orang bisa memanage kecewa itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang memiliki kapasitas rohani yang luar biasa. Tadi pagi sudah saya khotbahkan ini, dan saya ingin kita melihat bahwa kecewa itu tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Kita akan melihat dalam Mazmur 73. Perhatikan baik-baik, dalam ayat 1 dikatakan Mazmur Asaf. Apa itu Mazmur Asaf? Nanti kita akan lihat. Ini sebuah statement yang Asaf ucapkan, dan ini merupakan satu kredo yang menjadi sesuatu yang baku di Israel. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, baik mereka yang bersih hatinya. Nah, Asaf itu siapa? Asaf adalah keturunan Gersom atau Musa. Jadi orang yang luar biasa, putra Lewi. Ditunjuk oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap. Jadi Asaf ini semacam penyanyi utama dalam sebuah ibadah pada zaman Daud. Ketika tabut Allah akan dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, Asaf ditunjuk oleh Daud untuk memimpin paduan suara dalam ibadah. Dan ketika tabut Allah diletakkan di Yerusalem, Asaf adalah pemimpin ibadah. Kita bisa bayangkan dia orang Lewi. Orang Lewi tinggalnya di mana? Di bait Allah. Amin. Orang Lewi adalah orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Orang Lewi adalah orang yang harus menjaga hidupnya karena dia mewakili umat dan Tuhan. Dia menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Asaf adalah orang yang punya satu kedekatan dengan Tuhan. Namun kita melihat di sini bahwa Asaf, walaupun dia dekat dengan Tuhan, dia punya pemahaman yang belum terlalu tinggi. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Kalau kalimat ini saya balik buat Bapak Ibu Saudara, apakah Allah baik buat orang yang tidak tulus hati? Berdasarkan konteks kalimat ini, saya ingin tanya baik-baik hari ini. Konteksnya di sini, jangan diperlebar, jangan pakai standar hari ini, pakai standar ini. Itu bicara ilmiah. Kalimat ini, premis ini berkata seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini sebuah kesimpulan dari Asaf bahwa Allah itu baik hanya bagi siapa? Orang yang tulus hatinya, orang yang bersih. Artinya, orang yang tidak tulus, orang yang tidak bersih hatinya adalah orang yang tidak mengalami kebaikan. Kalau tidak mengalami kebaikan Tuhan, yang dialami apanya? Murkanya Tuhan. Betul? Betul? Kita sepakati di sini. Karena khotbah ini akan dibangun step by step dengan pemahaman-pemahaman yang harus dipahami. Langkah pertama, pahami bahwa
Pemahaman Asaf adalah Allah hanya baik untuk orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya. Ya, jadi kalau saya balik kalimat ini, Allah itu akan murka sama orang yang tidak tulus dan tidak baik hatinya. Artinya apa? Allah akan menghukum mereka yang tidak tulus dan tidak baik hatinya. Betul? Nah, kalimat ini yang menjadi titik awal untuk Asaf membangun kebenarannya. Namun dalam kenyataan hidup yang dialami oleh Asaf, lihat dalam ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asaf menjumpai orang-orang, pertama saya ayat 3, pembual-pembual. Lihat, ayat 3, pembual-pembual. Lihat, orang fasik mengalami kemudian tidak ada kesakitan pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tidak semua orang gemuk orang fasik. Nah, orang pembual, orang fasik tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab, perhatikan, orang fasik, orang pembual berkalungan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngata dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Saudara, seringkali di dalam satu kondisi tingkatan rohani, kita akan merasa lebih baik dari yang lain. Dan lebih baiknya itu seringkali kita jadikan sebuah alasan bahwa kita berhak untuk mengatur Tuhan agar konsep kita dapat diterapkan di dalam kehidupan manusia. Seringkali banyak orang Kristen gampang sekali mengklaim seperti ini. Sama seperti Asaf, Tuhan, aku sudah datang padamu, aku sudah ibadah padamu, tapi kenapa orang yang tidak ibadah lebih beruntung hidupnya daripadaku? Di mana engkau? Betul? Betul nggak? Aku sudah kasih persepuluhan padamu. Aku sudah beri dukung bangun gereja. Aku sudah beri waktuku buat Tuhan. Aku sudah antar kota melayani Tuhan. Tapi kenapa hidupku tidak mengalami keberuntungan seperti mereka? Orang yang nggak perlu cari Tuhan lebih kaya daripada orang yang cari Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan, mencari tanda kutip setan, lebih kaya daripada orang yang mencari Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Di mana murkamu? Di mana satu kekudusanmu yang harusnya menghantam mereka? Ini seringkali ada dalam pola pikir kita. Setuju nggak? Saudara yang sudah bekerja, jangan ngejar target saingan sama jungku. Nanti diketawain jungku. Orang Tionghoa itu bilang gini, orang Kristen, ngomong belkat, bangun gereja minta sama ngai. Ya, orang Kristen ngomong Tuhan kaya, Natal minta sama ngai. Ngai itu kata orang Amerika tuh gue. Ya, nyanyi puji-puji Tuhan, bangun gereja minta proposal. Proposal. Ngerti nggak? Orang Kristen. Saya mau katakan, seringkali dalam hidup kita yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kita berhak untuk menghakimi mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang mungkin kita pandang lebih kaya, lebih hebat, lebih diberkati, lebih makmur dari kita. Betul? Dan kadang-kadang kalau kita nggak berbuat seperti itu, kita akan paksa Tuhan untuk membuat kita kaya seperti mereka. Bahkan lebih kaya dari mereka. Betapa jahatnya otak kita. Lu mau adu kekayaan sama orang dunia, kalah. Yesus aja ditawarin kekayaan sama setan. Apalagi kau. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham sampai di sini? Ada dua konsep. Kita akan berusaha meminta Tuhan menghukum mereka, atau setidaknya kita akan menghibur diri. Buat aku lebih kaya daripada dia. Supaya aku bisa tunjukkan bahwa Allahku yang kusembah, Allahku yang luar biasa. Dan akhirnya banyak orang Kristen ke gereja seperti kejar setoran. Dia ambil semua ayat tentang berkat, dia perkatakan seakan-akan dengan perkataan itu akan meng-create sebuah kekayaan. Seakan-akan dia akan bangun sebuah kekayaan dengan perkataan seperti itu. Dan pihak Allah adalah pribadi yang tertodong, tertuduh, dan seakan-akan Allah di pihak yang berhutang.
Hati-hati saudara. Jangan bandingkan dirimu, maaf kata, dengan orang-orang non-Kristen yang kaya. Engkau dipanggil bukan kaya seperti mereka. Engkau dipanggil supaya kaya jadi berkat. Amin. Bahkan saya takjub wihara, kelenteng dibangun oleh mereka yang tidak mengenal Kristus. Sementara orang Kristen sibuk debat di gereja tentang uang. Mereka nggak pusing uang, mereka kasih duit untuk bangun rumah ibadah mereka. Sementara kita untuk bangun rumah ibadah, untuk bantu yang lain, ributnya rapat 2-3 hari, 7, 4, 5 bulan. Di mana? Ngerti sampai di sini? Kita tidak lebih baik dari mereka. Tanya kiri kananmu, lebih baik gak? Kita sama dengan mereka. Seharusnya kita malu karena standar kita Yesus, bukan dewa mereka. Amin. Amin. Senyap sekali ketika kesalahan kebodohan kita dibongkar. Sesuatu yang paling mendasar yang selama ini kita jalani dan kita pikir itu benar, dibongkar hari ini dan kita aminnya pelan. Amin. Baru dipanasin lo baru amin. Kembali ke sini. Ketika Asaf kecewa dengan kondisi yang dia hadapi, dia tidak lari kemana, dia lari ke sini. Lihat baik-baik. Ayat 13. Ini puncak kekecewaan Asaf. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Asaf bilang begini, sudahlah Tuhan, untuk apa aku ikut sungguh-sungguh dengan engkau, sementara aku yang sungguh-sungguh aja begini, sementara yang gak sungguh-sungguh aja seperti itu, untuk apa? Ngapain ke gereja capek-capek? Ngapain ikutin firman Tuhan capek-capek? Sementara aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, sengsara, masalah gak pernah berhenti, aku menjaga kekudusan, sementara mereka yang mengumbar dosa dengan gampangnya mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Bukankah itu menjadi pertanyaan kita kadang-kadang? Betul? Dan kita ingin seperti mereka. Dan gereja dengan pandai memodif pengajarannya untuk mendapatkan kekayaan atas nama iman. Itu semua bersifat sementara. Asaf bilang seperti itu, namun Asaf bilang seperti ini juga. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ada hati nurani Asaf yang melarang dia untuk bertindak seperti mereka. Seperti kena tulah seperti ini, perasaannya nggak enak gitu. Mau cari Tuhan, udah kecewa duluan. Nggak cari Tuhan, hati nurani bilang gini, ayo cari Tuhan. Mau ikutin dosa, ada perasaan tertuduh. Ini gak enak sama sekali. Mau sungguh-sungguh sama Tuhan, percuma. Gak sungguh-sungguh, gak enak. Mau berbuat dosa, masih ada hati nurani. Ini gak enak. Gak enak. Namun Asaf mengerti kepada siapa dia harus datang. Lihat baik-baik ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf lari ke tempat yang biasa dia lari, ke tempat hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan Asaf mendapatkan sebuah vision, sebuah pemahaman baru bahwa dari sudut pandang yang tepat Asaf menilai kehidupan orang-orang seperti itu. Allah perlihatkan sebuah kenyataan yang bukan menurut cara pandang manusia, tapi cara pandang Allah. Seperti inilah mereka. Dan cara pandang itulah kebenaran sejati yang mengubah cara pandang Asaf tentang Tuhan. Saudara, kalau kita belum punya kebenaran yang akan mengubah hidup kita tentang cara pandang kita terhadap keberadaan dunia, saudara dan saya akan terjebak dalam standarnya dunia. Berkat bukan diukur oleh materi. Amin. Amin. Saudara, jangan bangga kalau engkau diberkati karena materi. Karena kadang-kadang materi yang menjadi berkatmu itu bisa menjadi jerat bagimu kalau engkau tidak bisa memanage berkat itu seperti yang Tuhan mau. Amin. Jangan bangga bersaksi aku diberkati dengan limpah. Tapi berkat itu menjadi satu jerat buatmu. Seakan-akan ini berkatku Tuhan. Sementara lewat berkat itu Tuhan ingin kau salurkan yang lain. Dan engkau menahan berkat itu. Justru lewat berkat itu engkau menjadi berdosa. Hati-hati.
lewat berkat pun seorang bisa berdosa. Jangan bangga. Jangan bangga. Bukan salah engkau bersaksi diberkati, tapi engkau salah kalau engkau memotivasi dirimu untuk mengejar berkat supaya engkau bisa bersaksi tentang untuk kau diberkati. No. Saya bersyukur karena saya bahagia. Salah. Saya bahagia karena saya bisa bersyukur. Amin. Amin. Asaf menemukan sebuah kebenaran seperti kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita punya konsep kebenaran seperti Asaf. Kita berpikir bahwa satu hak istimewa kita untuk mengubah keadaan seperti yang kita mau. Seakan-akan atas nama sebuah kedekatan sama Tuhan, kita bisa mengubah seenaknya seperti yang kita mau. No. Di mana kedaulatan Tuhan kalau kita bisa mendikte Allah atas nama sebuah kedekatan? Dan perhatikan, setiap orang punya permintaan berbeda-beda. Apa Allah gak bingung hari ini? Kalau 7 orang minta 7 permintaan yang berbeda, mana yang diturutin? Saya pusing kalau ngerehab gereja ini. Tadi aja saya bilang sama yang mau nyumbang keramik, Pak, sebetulnya sih saya sih warna apa saja gak masalah, asal gak jauh beda. Cuman kan ini jemaat, Pak, banyak orang yang lewatin pintu itu ada 20-30 orang, dan 20 komentar itu sudah cukup bikin kepala saya makin botak, Pak. Jadi usahakan warnanya harus mirip. Betul? Amin? Ngerti gak? Kalau Tuhan itu kedaulatannya hanya tergantung apa kata orang, saudara tidak usah menyembah dia. Dia Allah yang plain plan. Tidak setiap doa harus Tuhan jawab sesuai kemauan kita. Tapi setiap doa adalah tanda Tuhan peduli sama kita. Jawaban Tuhan tidak harus seperti yang kita mau. Amin. Saya ingin mengajar saudara dewasa. Firman Tuhan ini cocok untuk yang dewasa rohani. Kalau yang masih kanak-kanak akan stres dengan firman Tuhan ini. Karena apa? Saya ingin mengajar saudara menjadi pribadi yang dewasa. Nah, seorang anak-anak selalu ingin dia dimengerti, betul? Selalu ingin dia disenangkan, betul? Selalu ingin dipuji, dihargai, dan diapa-apain. Tapi seorang dewasa akan belajar untuk mengerti. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, the truthness, aletheia. Apa itu aletheia? Tadi pagi saya bilang seperti ini, Rohana, ini keyboard Yamaha asli bukan? Inilah aletheia-nya Yamaha. Orang gak mungkin tahu yang asli, yang palsu, kalau dia gak tahu yang asli. Betul? Saudara, Yesus berani berkata seperti itu karena dialah kebenaran itu. Dia jamin, aku kebenaran itu, aku aletheia itu. Dan Asaf belum menemukan aletheia sampai dia bertemu dengan Tuhan karena dia kecewa dengan keadaan. Amin. Seperti awal tadi khotbah saya katakan, kalau kita pandai memanajemen kekecewaan, kekecewaan itu akan mendorong kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru. Amin. Jangan kecewa lari ke teman-teman yang justru bilang menasehatimu untuk menjadi jahat. Tapi larilah ke Tuhan. Di situ kau akan menemukan penghiburan, kebenaran-kebenaran baru yang akan membuat engkau dimerdekakan. Kebenarannya adalah Asaf bilang seperti ini. Lihat baik-baik. Ini Asaf yang sudah menemukan aletheia. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Beda gak dengan statement pertamanya? Kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bayangkan, perbedaan statement itu terjadi hanya satu titik. Ketika Asaf bertemu dengan Allah dan Asaf mendapatkan truthness, kebenaran. Saudara, statement yang indah yang Asaf berikan dalam ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 1 sampai ayat 10, standarnya Asaf itu berkat dan kemujuran. Betul? Betul? Ya enggak? Tapi ayat 25, standarnya Asaf itu meningkat lebih tinggi. Bukan berkat kemujuran menurut cara pandang manusia, tapi Tuhan. Amin. Amin.
Saudara, kalau engkau bertumbuh rohani, cara pandangmu akan semakin tajam melihat sesuatu bukan berdasarkan penilaian manusia. Saya di posisi ini sudah ngalamin bagaimana dipuji orang setinggi-tingginya dan dijatuhkan orang sejatuh-jatuhnya. Pujian manusia itu relatif. Setuju nggak? Tanya kiri kananmu, pujian manusia itu relatif. Kadang-kadang kita diminta maju karena orang lain malas mengerjakan dan kita disuruh untuk bekerja, dan ketika kita sudah selesaikan pekerjaan, orang lain yang tampil, dan saya berkata, kok begitu ya? Dan kita berpikir bahwa kita sudah kerjakan, kita akan dipuji orang. Memang orang puji kita, tapi tak lama kemudian orang bisa jatuhkan dan lupakan kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini gampang berubah. Gampang berubah. Kadang-kadang orang mujimu karena kau punya posisi, dia akan menjilat. Kayak herder, tau gak? Lebih tulus anjing menjilat kita daripada orang menjilat kita. Anjingku menjilatku bukan karena aku ada di sini di sana, tapi setiap aku datang, dia akan datang. Upin, ipin, getek, mudong dan segala macam akan datang menyerbu aku segala sukacita. Anjing itu tulus menjilat. Maka itu kita pakai kata proskuneo, untuk menyembah. Anjing itu nggak lihat tuannya jelek, cakep, mandi nggak mandi, dia tetap jilat. Kita kadang-kadang pengen sebuah jabatan supaya kita dihormati kan? Maaf saudara, jabatan gampang jatuh. Artinya apa saudara? Ketika kita menemukan sebuah kebenaran sejati dan kebenaran itu memerdekakan kita, seharusnya kita akan menangkap kebenaran itu sebagai sebuah patokan hidup. Amin. Dan perhatikan baik-baik. Ketika si Asaf bilang gini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang lain. Asaf nggak mau minta sorga, Asaf hanya minta engkau, Tuhannya. Lihat baik-baik dalam ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Langit itu sama dengan sorga, Syamayim. Asaf tidak menghujat Tuhan, Asaf nggak butuh sorga, Asaf butuh Allahnya. Amin. Saudara, kalau kehidupan kita hanya butuh sorga, saudara nggak beda dengan orang dunia yang hanya butuh kenyamanan seperti yang dunia tawarkan. Tapi ketika engkau butuh Tuhan, engkau butuh sesuatu yang tak tergoyahkan. Amin. Ini sejajar dengan ucapan Kristus dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Asaf bilang gini, selain kau tiada yang kuingini Tuhan, engkau. Asaf meletakkan hatinya, pikirannya di Tuhan. Amin. Amin. Ketika Asaf melihat kebenaran itu, Asaf nggak mau lagi meletakkan hatinya kepada dunia. Asaf nggak mau lagi letakkan hatinya kepada penilaian manusia. Asaf letakkan kepada Tuhan. Kenapa? Penilaian manusia relatif. Penilaian manusia itu tidak stabil. Penilaian manusia berdasarkan apa yang menguntungkan bagiku. Mengerti sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Asaf mengerti bahwa kekecewaan yang dia alami bukan karena Tuhan tidak adil, tapi cara pandang dia yang salah tentang sebuah keadaan. Sebab itu daripada lama-lama aku kecewa, kata Asaf, mending gua terbang lebih tinggi untuk melihat segala sesuatu, bukan cara pandang manusia, tapi cara pandang Engkau Tuhan. Karena itu akan membuat kita makin mengerti kebenaran. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mau katakan banyak hati orang tidak sejahtera karena tergantung pada harta. Harta bukan bicara materi saja. Harta bicara reputasi. Ketika reputasimu digugat, engkau mungkin akan melawan. Ketika saya mengalami black campaign seperti itu, secara manusia saya ingin berontak, tapi Tuhan mengajarku untuk tetap stay. Ayat ini mencuat ketika beberapa malam lalu, saya tidak bisa tidur, istriku sakit. Saya jaga dia. Jam 12:30 atau jam 2 saya sempat tertidur, tapi saya dalam tidur itu saya seperti dibawa oleh satu orang, bukan Tuhan. Berjalan dan di depan itu ada satu jembatan. Di sana banyak orang seperti manggil-manggil saya. Saya baru akan melangkah satu kaki. Saudara mau percaya mau enggak itu urusan saudara ya, tapi saya ingin katakan kebenaran bahwa ketika saya akan melangkah itu, saya bangun tidur, saya seperti tersentak. Dan masih dalam keadaan sadar, tadi tidur, sekarang sadar, saya melihat bahwa jalan itu hancur. Dan orang-orang di sana ketawa.
tangan Tuhan menyelamatkanku. Amin. Saya mungkin sedang dalam keadaan tertekan karena kok jahat sekali mereka. Saya nggak ingin menyalahkan mereka, itu hak mereka. Saya nggak bisa membungkam mulut orang menjelek-jelekin saya, itu hak mereka, betul? Yang bisa saya ubah adalah cara pandang saya terhadap mereka, betul? Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya ingin berontak. Saya ingin tunjukkan bahwa saya punya kapasitas. Siapa sih kau? Saya merasa Tuhan nggak adil. Tapi Tuhan ajarkan, Ron, kalau kamu bergantung pada omongan orang, hari ini orang jelekin kau, engkau nggak suka cita. Sore engkau dengar orang jelekin kau, engkau nggak suka cita. Engkau nanti digugat jabatanmu, digugat posisimu. Ada yang bilang kok gembala seperti ini, kok pendeta seperti ini. Engkau nggak suka cita karena kependetaanmu digugatkan. Iya Tuhan. Sekarang kau belajar, semua itu hanya sementara, engkau lihat aku. Saudara, jangan kau kecewa karena jabatanmu digugat. Jangan kau kecewa karena posisimu dijelekin orang. Jangan kau kecewa karena hal tersebut. Karena mereka semua itu diizinkan Tuhan untuk membuat engkau memiliki pandangan lebih dewasa dari mereka. Jangan benci. Sakit, sangat. Jangan bilang gak sakit, sangat. Tapi di hadirat Tuhan ketemukan pembalutan luka yang begitu sempurna. Saya sekarang mengerti kenapa Pak Era sering berkata, yang ku ingini engkau saja. Ternyata dunia mengecewakan. Kalau engkau belum kecewa sama dunia, engkau belum bisa cinta Tuhan sepenuh hati. Ngerti gak? Kalau engkau belum kecewa sama dunia, engkau belum cinta Tuhan sepenuh hati. Karena apa? Dunia pasti mengecewakan. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hartamu itu apa? Dan 3 hal hari ini saya mau ajar. Kita harus meletakkan hati ke Tuhan. Alasan yang pertama, karena Tuhan tempat yang tak tergoyahkan. Amin. Amin. Tuhan tempat yang tak tergoyahkan. Kadang-kadang kita bergantung sama omongan orang. Betul gak? Orang ngomong ini pulang cemberut. Orang ngomong itu ikutin. Lu jadi bunglon. Ikutin Tuhan. Letakkan hatimu di Tuhan. Dan setiap hari bawa di hadapan Tuhan hatimu. Yang kedua, kalau kita letakkan hati kita di Tuhan, kita menetapkan standar lebih tinggi dari dunia. Standarmu apa sekarang? Kata orang, maaf, kata orang itu relatif. Kata Tuhan, kata orang gak menyelamatkan, kata Tuhan menyelamatkan. Amin. Orang hari ini berkata, wih dahsyat kau mimpin pujian Yeriko ya. Hari ini, besok orang bilang gini, bego amat sih mimpin pujian. Tapi kalau Tuhan bilang gini, enggak apa-apa nak, engkau sedang belajar penghiburan. Sebetulnya malam ini saya mau khotbah lagi 3 hal. Kenapa api dalam dirimu padam? Tuhan bicara banyak ketika di hadirat Tuhan. Saudara tahu nggak? Paling enak ketika kita diam. Waduh, Allah bicara tuh. Sambil tiduran kita ngomong bahasa roh. Itu Bapak bicara. Waduh, enak sekali. Cuman masalahnya, kok Om bisa? Om belajar dari dulu. Sekarang nggak bisa instan. Kau harus belajar mulai malam ini. Orang yang nggak punya jam doa, jangan pernah mimpi bisa bercakap-cakap dengan Bapak. Api yang asing itu nggak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Kau harus dikuduskan, diubah, masuk belajar, panggil Bapa. Jangan lihat level yang tinggi. Saya ngomong seperti untuk merangsang saudara bahwa kenikmatan di hadirat Allah lebih dari dunia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau terindah. Angkat aku dalam kemuliaanmu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara tahu nggak? Kalau di hadirat Tuhan tuh, luka hatimu, luka batinmu, kebencianmu, keletihanmu, kecapeanmu, apa kata orang tentang dirimu, kritik, caci maki, hinaan, fitnah, luntur. Saat kita bertemu dengan Bapa, kita hanya berkata, Tuhan, ku mau tetap ada di hadiratmu saja. Standar lebih tinggi, amin. Gereja ini punya moto, terbang lebih tinggi bersamamu. Kau harus makin dewasa, jangan apa kata orang. Jangan suka cari pujian orang, karena pujian orang relatif. Kau bisa ngomong gitu, untuk level Sintang saya sudah ngalamin. Lagi dibutuhkan, dipanggil. Lagi gak dibutuhkan, dicuekin. Syukur saya punya anak-anak rohani yang luar biasa, yang kadang-kadang siap dicaci maki hanya karena ikut pendetanya. Betul Om Alek? Black campaign. Kalau mau tanggapin, sakit saudara. Satu orang yang seharusnya saya bisa bongkar semua kebusukannya, tapi saya tutupin mati-matian. Dia paling suka jelek-jelekin kita.
Saya bilang gini sama istriku, kalau gue mau ikutin gaya dahulu, gue samperin dia, gue ajak ribut. Tapi Tuhan sudah remukkan aku, hingga kekuatan untuk ribut itu sudah hilang. Dan saya berkata di hadapan Tuhan, aku berkati dia dengan air mata yang sangat deras. Butuh waktu setengah jam untuk berkata, aku berkati dengan kalimat yang sangat tulus. Kalimat pertama, basa-basi. Kalimat kedua, sudah mulai terjadi pergumulan. Lama-kelamaan Tuhan hajar saya, Ron, lu bisa gini karena gue terima lu apa adanya. Lu sering jelek-jelekin gue lewat hatimu, kadang-kadang kau nggak taat sama aku terima kau, sekarang terima dia seperti aku terima engkau. Ya Tuhan, standar lebih tinggi. Amin. Standar lebih tinggi. Amin. Standarmu siapa? Standarmu siapa? Dunia, selamat datang di tengah ketidakpastian. Yesus, selamat datang di sesuatu kondisi yang tak akan tergoyahkan. Yang terakhir, Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Kenapa kita harus meletakkan hati di sorga, di Tuhan? Karena Tuhan akan menjadikan hati kita satu investasi yang menguntungkan. Amin. Di bumi gampang hancur, tapi di Tuhan dia akan mengubah kondisi hati kita seperti yang dia mau. Ikut Tuhan selalu menguntungkan. Nggak ada yang bilang amin? Ikut Tuhan selalu menguntungkan. Menguntungkan menurut cara pandang siapa? Tuhan. Artinya apa? Walaupun itu mendatangkan kerugian buatku, tapi kalau menguntungkan buat Tuhan, do it. Kok bisa? Pak Pendeta, bisa Om Roni? Karena engkau sedang diajar Tuhan untuk seturut kehendak dia. Tuhan gak panggil kau untuk pikul berkat, tapi pikul salib. Tuhan gak panggil kau untuk sangkal orang, tapi sangkal dirimu sendiri. Amin. Maka itu jangan tunjuk orang, tapi tunjuk diri sendiri, agar hidup kita yang diproses itu kita, bukan orang lain. Nyalakan orang terus kita. Kita gak mungkin mengubah orang menilai kita, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap orang yang menjelekin kita. Itu kedewasaan rohani. Amin. Rumah tangga, engkau gak bisa mengubah pasanganmu kalau engkau gak mengubah cara pandangmu tentang dia. Jangan paksa dia seperti yang kau mau. Gak cocok Om. Pernikahan bukan cocok-cocokan. Setuju? Lagi pacaran, cocok-cocokan. Kenapa nikah dengan dia? Cocok Om. Cocok apanya? Cocok. Calon pas. Udah kawin 1 bulan, ikan kita beda deh. Dan 7 tahun, anak 3, kita gak cocok deh. Pernikahan bukan seperti masukin skrup dengan baut, tapi masukin besi yang belum diukir ke dalam baut. Harus ada di bubut, betul? Dan itu menyakitkan. Jangan tuntut orang mengalah sebelum engkau mulai mengalah. Jangan tuntut orang akan mendoakanmu sebelum engkau mendoakan dia. Jangan tuntut istrimu berubah atau suamimu berubah dengan kalimat-kalimatmu yang tajam pakai firman dan ayat lagi. Kalau perlu ada istilah dikutuk Tuhan kau nanti. Suami bukannya taat, makin berontak. Cobalah kau kutuk aku. Aku kepala. Apa yang kau kutuk? Kalau aku taat enggak mempan, kau yang terkutuk. Bayangkan suami istri terkutuk, anak seperti apa? Anak-anak kutuk. Yang lahir adalah jambu kelutuk semuanya. Seperti itu rumah tangga mau jadi apa? Betul nggak? Pernikahan bukan cocok-cocokan. Hei, manusia lagi pacaran banyak munafiknya. Banyak munafiknya. Ketika nikah, bulan pertama masih sabar. Bulan kedua, aku suami berkuasa dong. Istri bilang gini, aku berhak dong minta dong. Udah mulai. Ketika orang menyodorkan haknya tanpa kewajibannya, pasti ribut. Belajarlah untuk mengerjakan kewajibanmu dulu, baru minta hak sama Tuhan. Amin. Amin. Mau belajar? Jadi diinvestasikan Tuhan mulai hari-hari ini. Enggak usah peduli, enggak usah iri lihat orang. Wih, dia dipakai Tuhan ya pimpin pujiannya, kok aku belum. Aku SA singer abadi. Enggak apa-apa. Yang penting kau melayani dengan tulus. Amin. Tapi jangan sombong. Udah jago jangan sombong. Kalau bukan aku yang mimpin pujian Om, nggak ada urapan. Penyakit orang Kristen ketika melayani adalah kalau bukan aku
enggak jalan. Itu dosa. Seakan-akan kita lah yang hebat. Enggak ada gue, enggak jalan. Saya mau katakan, jangan merasa tanpa engkau enggak jalan, sombong. Sombong. Amin. Belajar kasih orang lain kesempatan. Kalau bukan aku yang pimpin pujian sama khotbah, Om, enggak ada jemaat yang berteriak menggelepar-gelepar, Om.